Ya, yang merupakan penjaga di sebuah villa milik orang kaya. Dia ini bernama Tarjo, dan di sini terlihat dia ini lagi buang sampah sambil ngedumel sendiri ya. Karena dia ini harus bersih-bersih sampah milik majikannya yang isinya itu penuh dengan oncom sutra bekas. Nah, suatu ketika dia mendapatkan telepon dari majikannya dan menyuruhnya untuk mempersiapkan kamar miliknya. Dan film ini pun dimulai. Villa terdekat. Keesokan harinya terlihat seekor mobil yang menuju ke villa tersebut, dan dari dalamnya muncullah satu batang jagung dan 4 buah melon segar. Pria ini adalah pemilik villa ini yang bernama Jupri, dan dua cewek ini adalah pacarnya atau cewek matre ya, matre 6 ribuan. Cewek ini bernama Ngatiem dan Ngateni. Dan ketika mereka sudah masuk ke dalam villa, terlihat kedua cewek ini sudah gatelen ya. Sehingga Jupri pun langsung membawa salah satu dari mereka, yaitu Ngatiem, masuk ke dalam kamar untuk diberi pembelajaran praktek biologi. Setelah selesai, terlihat Ngatiem turun dari kamar Jupri, dan dia ini kayaknya masih nggak merasa puas yo dengan teknik mengajar Jupri. Dia pun kemudian menceritakan pelajaran biologi barusan kepada Ngateni dan mengatakan ntar kalau diajari praktek biologi jangan terlalu banyak berharap lah yo. Malamnya barulah Jupri ini berhasil recovery dan terbangun karena dia tadi sudah banyak kehilangan nutrisi batangnya ya. Nah, Jupri kemudian bertanya ke cewek-cewek tersebut enaknya sekarang ngapain gitu. Kemudian mereka mengutarakan sebuah ide, yaitu minum-minum beras kentur, tapi kalau bisa rame-rame gitu. Sehingga kemudian Ngatiem berpikir untuk mengajak Tarjo sekalian, dan Jupri menyetujuinya. Ngatiem kemudian langsung menuju ke tempat Tarjo yang sekarang terlihat sedang mengecor mie goreng ya. Jadi ingat masa sekolah ya, mie goreng terus. Nah, Ngatiem kemudian mengutarakan niatnya tadi, sekaligus dia ini berusaha menggoda Tarjo. Dan usahanya tersebut berhasil karena seperti yang kalian lihat, saat ini mata Tarjo ini pandangannya kini teralihkan ke pabrik susu dadakan yang ada di hadapannya. Mereka pun kemudian melakukan acara yang direncanakan tadi, dan sambil minum-minum beras kentur, mereka pun mengetuprus nggak penting sampai dini hari. Kemudian karena tadi siang adalah jatah Ngatiem bermain dengan Jupri, maka kini tiba giliran Ngateni untuk bermain dokter-dokteran. Jupri kemudian meminta Tarjo agar mengawasi Ngatiem jangan sampai keluyuran malam-malam. Dan dengan segera mereka pun bergegas menuju ke dalam kamar. Sementara itu Tarjo kemudian mengajak Ngatiem ke pekarangan sambil menikmati semilir angin malam. Dan di sini terlihat Ngatiem ini emang agak gatel ya ke Tarjo. Gak tahu kenapa, mungkin karena disuruh sutradaranya ya. Ngatiem yang berkata bahwa dia ini kedinginan, kemudian Tarjo pun mengajaknya masuk ke dalam ruangannya. Dan Tarjo yang perhatian ini kemudian menuangkan segelas minuman coca coli. Namun Ngatiem kemudian menumpahkannya ke celana Tarjo, sengaja ya. Dan Ngatiem kemudian mengatakan akan menghisapnya biar bersih. Namun Tarjo ini menolaknya dan segera pergi ke kamar mandi untuk ganti pakaian. Dan tiba-tiba muncul Ngatiem yang menyusulnya. Dan hal yang disensor pun terjadi. Beberapa saat kemudian, Ngateni sudah selesai berkelana dengan Jupri, dan Ngatiem pun sudah selesai bersih-bersih celana Tarjo yang ketumpahan minuman tadi. Dan di sini Ngatiem kemudian bercerita kepada Ngateni bahwa ternyata rudal negara milik Tarjo ukurannya itu lebih megah daripada milik Jupri. Ngateni yang gak percaya dengan omongan Ngatiem barusan, kemudian untuk membuktikannya, dia memiliki sebuah ide. Keesokan harinya, Ngatiem merengek kepada Jupri untuk mengantarkannya nonton balapan odong-odong di alun-alun. Dan sebenarnya ini cuma akal-akalannya saja ya, dengan tujuan agar Ngateni bisa berduaan saja dengan Tarjo. Dan rencana tersebut berhasil.
Ngateni kemudian ke ruangan Tarjo yang kini tengah tertidur, dan dia meminta Tarjo untuk menunjukkan pedang pembunuh naga miliknya. Namun Tarjo ini menolaknya karena hal itu bukanlah hal yang pantas dilakukan kepada cewek majikannya. Sehingga Ngateni pun kecewa dan pergi dengan wajah yang sangat sedih. Acting aja sih. Tarjo yang takut Ngateni bakal mengadukannya ke Jupri kemudian segera menyusulnya. Dia mencoba menjelaskan secara lebih halus lagi kenapa dia menolak permintaannya. Namun Ngateni tiba-tiba saja langsung nyosor ke congornya Jupri, sehingga Jupri yang gak kuat lagi akan godaan tersebut. Akhirnya mereka pun melangsungkan acara tebar-tebar bibit calon sarjana. Nah, sementara itu Jupri yang hendak mengantarkan Ngatiem pas nyampe di tengah perjalanan, tiba-tiba dia ini ingat kalau sempaknya tadi belum diangkat dari dalam microwave. Ngatiem sebenarnya merayunya nggak usah diangkat lah, ntar beli lagi aja di Blok M. Namun karena sempak tersebut adalah sempak Hello Kitty langka versi limited edition, sehingga dia takut sempaknya tadi rusak. Kemudian Jupri segera putar balik ya, dan segera menuju ke vilanya tadi. Dan ketika Jupri masuk ke vilanya, akhirnya dia pun menyaksikan tindakan tidak beradab yang dilakukan oleh Tarjo dan Ngateni. Kecewa dengan kelakuan mereka, akhirnya Jupri segera hendak pulang ke rumahnya. Namun di sini terlihat kedua cewek ini justru nyantai aja ya, kayak nggak punya salah gitu. Beberapa hari kemudian, endingnya Tarjo tanpa sepengetahuan Jupri kini masih berhubungan dengan kedua cewek tadi. Dan film gak berfaedah ini pun berakhir.